Oke, jadi selamat siang Kak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan waktunya untuk ingin berbagi cerita sama pengalaman dengan kami. Karena kami ini ingin untuk menyelesaikan salah satu tugas dan mata kuliah ini mempunyai project. Nah, salah satu isi dari ini itu untuk melakukan wawancara. Wawancaranya itu bakal membahas untuk tentang perusahaan kakak ya. Itu bakal kita langsung pertanyaan pertama aja kalau gitu ya. Oke, kalau pertanyaan pertama itu kami ingin bertanya. Sebelumnya kami ingin memulai dengan bagaimanakah sistematika perjalanan perusahaan pada PT ini, Kak? Kalau maksudnya apa nih sistematikanya? Maksudnya dari urutan organisasi atau apa nih? Maksudnya kinerjanya. Biasanya kayak kalau misalnya kerjanya itu keseharian itu dari poin A ke poin akhirnya itu bagaimana prosesnya atau bagaimana kalau orang belanja itu sistemnya? Ya, orang belanja atau pekerjaannya itu apakah ada sistematika yang jelas itu? Kami jelaskan dulu ya proses-proses dari yang di bawah dulu ya, manajer ya. Tugas manajer kami di sini itu hanya untuk memantau karyawan-karyawan di bawahnya. Jadi misalnya di bagian kasir dia akan memantau misalnya ada orang ada masalah, biasanya manajer yang ngurusin masalahnya. Tapi kalau di bawahnya lagi itu ada pegawai. Pegawai itu biasanya diberi 2 tugas, yaitu kasir sama bagian gudang. Jadi biasanya ada bagian gudang-gudang, biasanya ngisi stok-stok barang-barang atau apa, bisa diberi laporan biasanya. Kalau sistem penjualan ya biasanya orang datang langsung ke sini biasanya. Atau ke sini. Ya. Oke, jadi itu untuk sistematikanya ya, Kak? Ya. Nah, berhubungan dengan itu, kami ingin bertanya juga kalau selama ini tentang sistematikanya itu, apakah tadi kan ada pengecekan stok barang ya? Untuk pengecekan stok barang, kalau misalnya barangnya itu ada barang yang mau hampir habis atau barangnya misalnya berlebih, kalau misalnya kan, itu dalam kurun waktu tertentu itu dilakukan secara manual atau sudah ada sistemnya? Kami sudah ada sistemnya. Sudah ada sistemnya. Jadi biasanya dari aplikasi kami nanti ada kasih tahu kalau ada barang yang sedikit stoknya. Tapi terkadang barang yang di komputer kadang-kadang tidak sama dengan barang fisik biasanya. Makanya biasa ada pengecekan lagi. Ada pengecekan lagi. Jadi itu sebenarnya sudah menyinggung tentang pertanyaan berikutnya ya. Kalau sistemnya itu kan pengecekan itu kan sudah ada ya. Itu termasuk kendalanya ya, Kak? Ya, bisa jadi. Nah, kalau selain itu ada kendala yang lain nggak untuk terkait sistem tersebut? Mungkin yang kerepotan tuh kami kan ada sistem sales juga, ada orang yang terjun. Biasanya mereka tuh repot kalau untuk mengetahui kalau adanya barang perubahan harga biasanya. Jadi biasa di sini ada perubahan harga, mereka tidak tahu biasanya. Atau barang masuk, mereka juga tidak tahu. Itu kadang yang repot. Karena kadang-kadang mereka nanya ke kami ada barang masuk apa tidak, mereka tidak tahu. Karena biasa kami fokus ke barang sini kan. Orang datang atau apa. Barang itu kan masalahnya. Kalau misalnya ini kan sudah bentuk sistem ya. Kalau sistemnya sendiri itu ada bentuk kayak bug atau lag itu enggak? Enggak. Ya lancar itu. Jadi masalahnya itu cuman seputar tentang hal-hal tersebut jadi ya. Oke, kalau gitu itu sudah tentang pengecekan stok barangnya ya. Kalau misalnya tentang kalau prosedur misalnya pengelolaan stok itu pada saat terjadi barang retro atau barang rusak itu bagaimana? Kalau pas returan itu kami masih secara manual. Secara manual. Jadi kalau ada barang kerusakan biasa kami tulis di buku biasanya barang-barang apa yang rusak dan dikumpul ke satu biasanya. Berhubungan dengan itu juga masuk ke pertanyaan berikutnya juga. Pertanyaan berikutnya itu untuk dalam jangka waktu ke depan atau kurun waktu sekitar ini, apakah ada kayak rencana untuk menambah atau upgrade sistem? Mungkin salah satu rencananya itu untuk mengupgrade sistem atau menambah sistem untuk yang membantu tentang retur barang tadi itu ya. Untuk seputar tentang itu, apakah ada rencana? Ada rencananya. Ya karena kami maunya bisa bermain di bidang online juga. Ya. Jadi kalau bisa terhubung antara stok di online sama stok yang ada di sini. Cuma masalah kami kan masih sistem offline. Ya. Jadi kadang kalau kita online kadang-kadang kita harus secara manual. Ya. Jadi mungkin ada upgrade ke depannya. Ada. Jadi meskipun itu jadi kira-kira untuk jawaban pertanyaan rencananya itu setelah ini kami mau bertanyakan tuh bentuk usaha ini apakah tersedia secara online. Jadi untuk saat ini belum ya? Untuk sekarang ini masih ada perencanaan aja tadi. Jadi untuk online tuh jadi masih pending bisa dibilangnya. Oke, selanjutnya ini
Oke, ini kan sudah ada sistem. Sejauh ini yang saya tangkap tuh sistemnya baru tentang sistem untuk itu ya, untuk stok ya. Nah, kalau untuk stok itu, misalnya kan terkadang itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Misal saja datanya korup atau bagaimana kan. Nah, terkait dengan hal tersebut, semisalnya harapannya sih tidak ya. Kalau misalnya ada terjadi situ, apakah ada backup data secara berkala terkait hal tersebut untuk menghindari kehilangan datanya kalau dalam sistemnya? Dalam sistem kami ada backup per hari dia. Ya, Jadi setiap jam 12 malam dia otomatis terbackup sendiri. Ya. Jadi untuk antisipasinya itu sudah disiapkan deh. Oke. Jadi mungkin ini untuk pertanyaan yang berikutnya. Tadi ini sebenarnya sudah kita singgung sedikit-sedikit dari tadi. Untuk pembukuan transaksi per bulannya, pasti kan ada pendapatan atau pemasukan yang diterima kan? Untuk pendapatannya itu masih dilakukan secara manual atau sudah menerapkan sistem bagaimana? Kalau perhitungannya itu kami dalam bentuk Excel tuh. Dalam bentuk Excel. Nah, jadi biasa kami pendapatan kami biasa kami tulis secara manual ke dalam Excel kami. Untuk total pendapatan, keuntungan di situ semua prosesnya. Untuk Excel itu kira-kira ada rencana nggak untuk mau diintegrasikan ke sistem atau bagaimana? Boleh. Boleh. Nah, mungkin selain itu ada aspek sistem lain dari perusahaan ini yang mau diceritain nggak? Kalau dari sudut pandang kakak? Mungkin masalah cuma di stok tadi aja. Kalau Di stok yang bagian online kalau mau. Karena bagian itu agak ribet, apalagi bagian sales untuk mengetahui ada perubahan harga atau ada penambahan barang baru. Jadi masalah utamanya itu di stok ya. Kalau misalnya ke aspek yang kita sudah bicarakan yang lain, kalau misalnya kayak tentang pembukuan transaksi yang lebih efisien atau bagaimana, itu ada rencana nggak ke depannya atau secara online juga? Ya, pastinya ada, karena jatuhnya itu mempermudah kita juga tuh kan jatuhnya. Oke, kalau masih manual itu jadi udah dengan Excel. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, untuk keseluruhannya juga kalau misalnya ada yang terlewatkan, kami sudah menyediakan kuesioner. Nah, kuesionernya ini dalam bentuk Google Form. Nah, isi Google Form ini tentang bagaimana sistem yang sudah ada pada perusahaan ini. Nanti ada skala 1 sampai 5. 1 sangat buruk, 5 sangat baik. Jadi nanti untuk per sistem, nanti kalau sistem yang pertama udah selesai, nanti langsung isi ulang aja untuk sistem keduanya kalau misalnya itu. Nanti untuk link Google Formnya nanti kami kirim salah satu perwakilan kami. Oke, mungkin sampai di situ saja untuk sesi wawancara kali ini. Oke, apakah ada yang mau ditambahkan Kak sebelum kita menutup sesi hari ini? Sebenarnya itu aja dulu. Itu aja dulu. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami, dan kami harap ini menjadi awal bagi kerjasama yang baik ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hansen Halim, perwakilan PT Trans Abadi Stationery untuk menghadiri meeting ini dikarenakan saudara saya bernama Trendy Halim berhalangan untuk hadir. Terima kasih. Selamat siang, Hansen Halim. Kami mahasiswa Universitas Multidata Palembang ingin mempresentasikan mengenai inovasi digital yang telah kami analisis di PT Trans Abadi Stationery. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Serine Valencia. Saya Julie. Saya Aret Farisa. Saya Christopher Owen. Saya Joko Darji. Saya Gafan. Mari kita mulai presentasinya. Dimulai dari latar belakang. PT Trans Abadi Stationery adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2023 dan beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tangga Tangka, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Perusahaan ini bergerak sebagai distributor dan penjual alat tulis dari berbagai merek yang ada di Palembang. Nah, penerapan TI yang telah dilakukan oleh PT Trans Abadi ini, yang pertama ada point of sale yakni iPOS 5, yang dimana ini iPOS 5 ini merupakan software kasir yang dirancang untuk memudahkan manajemen inventaris, penjualan dan stok barang. Nah, iPOS 5 ini mempunyai fitur yang pertama memantau stok barang secara real time. Yang
kedua, pengelolaan inventaris. Yang ketiga, notifikasi apabila stok barang tengah menipis. Jadi sistem itu akan memberikan notifikasi yang dan muncul pada sistem tersebut. Selanjutnya ada laporan stok, masuk stok, pembuatan nota, dan juga pencatatan nama supplier. Yang kedua, PT Trend Abadi Stationery ini menggunakan Microsoft Excel, yang dimana mereka itu mencatat pembukuannya itu atau pencatatan transaksinya secara manual, yang dimana data tersebut bisa dibuat laporan untuk menentukan kebutuhan bisnis yang akan diambil. Selanjutnya ada scan barcode dan QRIS. Nah, PT Trend Abadi Stationery ini menerapkan sistem barcode untuk mempercepat proses check out, diiringi dengan penggunaan QRIS untuk mempercepat pembayaran. Nah, selanjutnya ada WhatsApp Business. WhatsApp Business ini digunakan ketika adanya aktivitas atau pelayanan pelanggan secara online, yakni melalui aplikasi WhatsApp Business. Selanjutnya ada e-commerce dan platform digital. Nah, mereka ini telah memanfaatkan sebuah Instagram yang dimana telah dibuat dan mempunyai alamat dari toko ini, sehingga kalangan konsumen dapat mengakses dari Instagram tersebut. Oke, sekarang saya akan lanjutkan mengenai hasil analisisnya. Nah, yang pertama itu ada poin tentang sistem stok barang. Nah, walaupun sudah menerapkan IPOS 5, tapi terkadang terdapat tidak akuratan antara jumlah stok barang di komputer dengan jumlah yang sebenarnya. Karena pada pemantauan stok itu terkadang antara stoknya itu kadang berbeda, terutama bila pada hari tertentu itu stok barangnya itu jumlahnya sangat berlebih. Nah, jadi itu jadi permasalahan yang pertama. Lalu yang kedua, sistem sales. Nah, sistem sales ini mengalami kesulitan untuk mengetahui apabila ada barang yang harganya telah berubah. Nah, jadi menyebabkan ketidakpastian dan mengganggu proses jual beli. Jadi apabila ada barang atau jumlah barang yang harganya mengalami perubahan, perlu diketahui secara manual. Jadi sedikit sulit atau terhambat dalam hal tersebut. Lalu yang ketiga, kendala dalam pengintegrasian stok di platform e-commerce. Toko di platform e-commerce ini belum dapat menyelaraskan jumlah stok yang ada di e-commerce dengan yang ada di toko secara akurat. Lalu yang keempat ada pencatatan retro barang. Nah, untuk pencatatan retro barang ini masih dilakukan secara manual dengan ditulis dalam buku, sehingga rentan ada kesalahan. Karena apabila dilakukan secara manual kan pasti namanya juga manusia, pasti bisa saja ada kesalahan pada waktu tertentu. Dan sangat memakan waktu juga, karena kalau dilakukan secara manual dan bukan secara sistem, yang dimana dunia ini sudah menerapkan banyak sistem untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan secara manual, ini bisa menjadi poin permasalahan yang berikutnya. Lalu yang terakhir untuk catatan pembukuan. Tentunya karena ini proses bisnis untuk menjual alat tulis dan lain-lainnya, pasti ada pembukuan antara debit dan kredit. Nah, berdasarkan apa yang kami sudah ketahui, catatan pembukuannya itu masih menggunakan Microsoft Excel, yang lalu akan dicek secara manual melalui kertas, nanti dicek apakah sudah balance. Nah, pengoperasian yang dilakukan secara manual ini bisa juga sama seperti poin nomor 4 ini akan membuktikan adanya terjadi kesalahan dalam menginput data. Jadi kalau tidak balance, tentunya akan mengganggu apakah bisa disimpulkan terjadi laba atau rugi dalam proses ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi. Yang pertama, ini ada fitur proses retro otomatis dan real time. Jadi nantinya apabila terjadi kerusakan barang, maka admin ini akan menginput kode barang ke dalam sistem, sehingga dapat mempermudah peredaran barang dan stok barang pun akan diperbarui secara otomatis. Yang kedua, fitur sistem pembukaan otomatis. Jadi di sini keuangan ini antara sistem dan antara kredit dan debitnya ini, apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan muncul notifikasi ketidakseimbangan, dan sebaliknya apabila antara debit dan kredit ini seimbang, maka akan muncul notifikasi oke dan admin pun bisa melanjutkannya. Kemudian yang ketiga, ini ada fitur sinkronisasi stok otomatis. Jadi apabila terdapat stok yang bertambah ataupun yang berkurang, maka admin ini bisa menginputkan kode barang tersebut sehingga dapat meminimalisir kesalahan terkait dengan stok barang. Kemudian yang keempat, ini ada fitur sinkronisasi email sales dengan sistem. Jadi sales ini akan mensinkronisasikan atau menghubungkan email sales dengan sistemnya, sehingga sales ini bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan apabila terjadi perubahan harga ataupun barang yang masuk.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai flowchart prosedur dari program nanti. Dimulai dari start. Pertama, program akan menanyakan apakah kita sudah memiliki akun. Jika ada, maka tinggal login saja dengan memasukkan username dan password. Kemudian program akan memverifikasi apakah password dan username sudah cocok atau sudah benar. Jika tidak, maka akan mengulang dalam menginput username dan password. Jika iya, maka sudah boleh masuk ke home screen. Dan jika kita belum mempunyai akun, maka program akan mengantarkan kita ke halaman untuk meregister akun, di mana kita akan menginputkan data dari username dan password. Jika username dan password formatnya sudah valid, maka kita boleh masuk ke halaman home dan program akan menyimpankan data kita. Jika tidak, maka kita akan mengulang proses menginputan data dan password hingga formatnya benar. Dalam home screen, kita akan diberikan 3 fungsi, mulai dari stok, transaksi, dan pembukuan. Kita pilih salah satu, dimulai dari stok. Jika kita pilih stok, maka dia akan menampilkan stok yang ada di gudang. Jika stok tidak ada dalam tampilan, maka bisa kita cari saja. Jika kita cari, maka kita menginputkan nama barang yang dicari. Apakah program akan bertanya apakah barangnya ada. Jika tidak, maka kita menginputkan ulang hingga barangnya ada, atau jika tidak ada, ya kita mungkin akan cari target barang yang lain. Jika ada, maka barang yang dicari itu bakal muncul tampilan. Kemudian info barang tersebut muncul. Apakah dia akan menampilkan info dari barang tersebut, mulai dari suppliernya, harga beli, harga jual, dan stok di gudang. Jika stok info tersebut sesuai, maka kita dapat kembali ke home screen. Namun jika tidak, maka kita dapat mengedit lagi info dari barang tersebut hingga info tersebut benar, dan kemudian info tersebut disimpan. Oke, kembali ke home screen, kita memilih fungsi lain, misalnya transaksi. Kita bisa kembali jika kita salah memilih fungsi. Jika tidak, maka kita dapat menginput barang yang dibeli oleh customer. Kemudian jika nama barang tersebut ada, maka ia akan membolehkan kita untuk memilih barang tersebut dan dimasukkan ke keranjang. Jika tidak, maka barang tersebut tidak akan tampil. Namun jika tidak perlu dicari dan langsung muncul di tampilan UI-nya, maka boleh langsung ditekan dan masuk ke keranjang. Jika data sudah dimasukkan dalam keranjang, maka dan pelanggan memilih untuk menyelesaikan transaksi, maka struk akan di print dan transaksi selesai saat dibayar. Kemudian kita bisa tekan kembali untuk kembali ke home screen. Kemudian kita memilih fitur pembukuan. Pada fitur pembukuan akan tampil tabel history dari transaksi. Kita bisa memilih back jika salah pilih fungsi. Jika tidak, maka kita bisa saja untuk ingin menginputkan filter pada bagaimana tabel itu ditampilkan. Jika tidak, maka kita bisa langsung pilih fitur saja. Ingin menampilkan atau membuat laporan neraca secara otomatis, atau mungkin laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Jika kita memilih misal neraca, maka dia akan menampilkan laporan neraca secara langsung, dan juga laporan laba rugi dan perubahan modal. Dan program akan secara otomatis menentukan apakah laporan sudah balance atau belum. Jika belum, maka laporan akan menampilkan notifikasi, dan jika sudah, maka kita bisa back kembali ke home screen. Oke, di sini terdapat aplikasi kasarnya dari prototipe yang kami buat. Yang pertama ada pembukuan, transaksi, dan supply. Dimana kalau kita klik pembukuan, nah dapat pembukuan secara otomatis, yang dimana dapat mengurangi kesalahan manusia yang dibuat oleh ketidakbalansan, sehingga di sini secara otomatis dapat munculnya harga total dari balance-nya. Terus di sana bisa dicari berdasarkan tanggal, kode barang, atau kode transaksi. Terus lanjut ke transaksi, yang dimana nih aplikasi sebagai seperti iPost 5, yang dimana sebagai
program kasih, yang dimana kalau di scan barcode bakal muncul seperti itu. Dan juga bisa diinput secara manual, sehingga seperti kita membeli 5 pena bisa diinput sebagai nambah dan muncul di sana dengan total harga. Dan juga di situ terdapat struktur pelanggan dan bisa dipin strukturnya. Oke, yang ketiga ini bentuk dari stok, yang dimana kita bisa cari seperti stok seperti penghapus, penggaris atau apapun yang dijual di toko tersebut. Dengan kita klik maka akan muncul harga beli, harga jualnya, modalnya berapa, dan jumlah stoknya. Oke, ini target pelanggan dari yang kami lihat. Yang pertama itu demografi pelanggan. Itu pemilik dapat mengelola toko alat tulis dan juga dapat mahasiswa, siswa dan juga orang pekerja kantoran. Terus yang kedua biaya pelanggan yang mana juga berada di kota Palembang dan sekitarnya membutuhkan alat tulis untuk pendidikan dan bisnis. Yang ketiga psikografi pelanggan, yaitu mencari produk yang berkualitas, harga kompeten, layanan andal dan mudah akses. Yang keempat gaya hidup pelanggan, yaitu yang pasti mahasiswa, siswa dan pekerja kantoran ini sibuk sehingga mereka membutuhkan kemudahan dan kecepatan dan pengiriman cepat, waktu dan harga yang terjangkau. Jadi ini adalah kesimpulannya. PT dan Abadi Stationery telah mengintegrasikan teknologi informasi di dalam operasi bisnisnya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki supaya PT dan Abadi Stationery dapat memperkuat posisi kompetitifnya dan mencapai visi dan misi mereka sebagai distributor alat tulis terkemuka yang ada di Palembang. Jadi sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas presentasi kalian. Namun ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama, apa benefit sistem yang kalian ajukan? Jadi sistem kami ini dapat mempermudah proses bisnis yang ada di toko, lalu menghemat waktu dan tenaga, serta meminimalkan adanya kesalahan manual seperti pada input atau stok barang. Nah, sistem kami ini juga memiliki fitur-fitur yang telah kami sesuaikan dengan hasil analisis yang kami analisis di toko tersebut. Jadi sistem kami ini telah memiliki fitur pembukuan otomatis dan juga fitur notifikasi untuk sales terkait harga barang. Dan juga fitur-fitur lainnya yang telah kami jelaskan seperti sebelumnya tadi. Terima kasih. Baik, penjelasan kalian cukup menarik. Namun apakah sudah sesuai dengan toko kami? Jadi setelah melakukan analisis yang ada pada toko, kami menyelaraskan sistem yang kami ingin buat ini dengan berdasarkan hasil analisis tadi. Nah, lalu jika ada tambahan untuk kebutuhan sistem lainnya dapat kami koordinasikan nanti. Terima kasih. Cukup. Baiklah, sudah saya simpulkan. Apakah ada batasannya untuk penambahan fiturnya? Baik, jadi untuk fiturnya sendiri itu tidak ada batasan. Jadi apabila nanti di kemudian hari PT Trend Abadi Stationery ini ada yang ingin ditambahkan, itu kami bisa menambahkan dan dikembangkan lebih lanjut lagi. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Seandainya terjadi error di kemudian hari, apa solusi yang Anda bisa lakukan? Seandainya terjadi error, sudah pasti kami analisis terlebih dahulu di bagian mana dan apa yang perlu diperbaiki dari error tersebut, sehingga kami langsung saja menindaklanjuti dari sistem tersebut dan juga bertanya kembali kepada kalian selaku pemiliknya apa yang perlu dibutuhkan kembali agar kami dapat memberikan sistem yang lebih baik lagi. Semisal error terjadi di luar jam kerja, bagaimana solusi kalian? Kalau terjadi di jam luar kerja itu sudah pasti kalian dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada kami dan kami pun langsung dapat menindaklanjuti dan hadir langsung ke dalam lokasinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, berapa total biaya untuk sistem ini? Baik, saya langsung jawab saja. Kalau untuk total harganya itu estimasi perhitungan kami tempatnya 20 juta.
Nah, namun 20 juta itu anggap saja sebagai investasi karena ini kan suatu sistem, jadi bisa dipikirkan juga kalau ada pendapatan yang masuk, dan kalau misalnya secara manual pasti agak repot kan, apalagi kalau ada kesalahan, jadi lebih banyak mengeluarkan perabotan yang biasanya digunakan. Jadi anggap saja 20 juta sebagai investasi, yang dimana per tahunnya itu ada biaya sekitar mungkin 10 juta untuk biaya pengembangannya agar sistemnya itu bisa berjalan lancar seketikanya untuk tiap tahunnya. Oke, itu aja sih kalau menurut kami harganya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Hansen? Enggak, sudah cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, sekian presentasi dari kami mengenai studi kasus di PT Trend Abadi Stationery. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf sebesarnya atas salah kata atau perbuatan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih.